Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan tausiah atau nasihat buat saya dan buat para pemirsa di mana saja berada mengenai pemuda atau remaja idaman. Ada sebuah pepatah Arab yang cukup fenomenal, terkenal mungkin ya bagi yang mengenal, tapi yang belum ya mungkin ini menjadi tambahan. Subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang, remaja sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka ini tanamkanlah dalam diri kita bahwa Anda kaum muda, kita kaum muda adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Karena akan memimpin maka harus dipersiapkan. Kalau kita tidak persiapkan maka nanti kita akan menjadi yang dipimpin. Kita akan menjadi objek. Maka para pemirsa di mana saja berada, khususnya ini angkatan muda, kita perlu belajar supaya menjadi anak muda yang hebat, menjadi remaja yang hebat, menjadi pemudi yang hebat. Nah, pemudi yang hebat itu seperti apa? Apakah seperti Mas Rahmat, Mas Arif, Mas Udin, Mas Nono? Bisa jadi itu salah satu contohnya dalam realitas kehidupan. Tapi yang paling bagus contohnya siapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi-nabi yang lain. Bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihi salam yang luar biasa? Bagaimana sosok Nabi Ismail yang luar biasa? Nabi Ibrahim ketika masih muda, wah, sudah menjadi pejuang, sudah menjadi mujahid, sudah menjadi dai sejak muda. Nah, ini Nabi Ibrahim antara lain. Maka kita kembali kepada yang kita bicarakan, tema pokok kita hari ini, bagaimana kita menjadi pemuda yang diidam-idamkan. Bisa jadi pemuda idaman pemudi atau pemudi idaman pemuda. Bisa jadi ini adalah idaman baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana upaya kita dan bagaimana ciri-cirinya? Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ciri-ciri pemuda idaman. Pemuda idaman adalah pemuda-pemuda yang memiliki karakter, memiliki akhlak, memiliki jati diri, memiliki kemampuan untuk bisa membaca dirinya sendiri. Oh, saya punya bakat, punya kemampuan, punya potensi di bidang olahraga, nah itu dikembangkan. Nah, saya punya kesempatan, peluang di bidang seni, nah itu dikembangkan. Dikembangkan untuk apa? Dalam rangka untuk nanti kedepannya untuk berdakwah, itu untuk berjuang di jalan Allah. Nah, setelah itu kita harus memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini harus menjadi karakter pokok. Karakter pokok bagi seorang remaja, bagi seorang pemuda, seorang pemudi. Apa itu sidik? Ya. Sidik artinya jujur, benar. Kalau kita sudah memiliki karakter bohong, suka berdusta, suka apa itu ya, hoax gitu. Nah, ini berarti kita jauh dari sifat-sifat karakter yang mulia. Rasulullah SAW itu seumur hidupnya nggak pernah bohong. Kalau kita bohongnya mungkin berulang-ulang, mungkin dihitung udah nggak bisa dihitung saking banyaknya. Nah, ini kita mulai jujur, kita akan menjadi orang yang sukses. Itu prinsipnya, kita harus jangan sampai kata orang jujur hancur. Nah, kita harus balik, jujur mujur, nah gitu. Sidik ya. Kemudian yang kedua amanah.
jadi teman-teman, adik-adik, anak-anak, rekan-rekan, kawula muda ini harus bisa menjaga amanah. Amanah itu titipan, baik titipan dari manusia maupun titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan dari Allah berupa apa? Ya berupa diri kita, dan apa yang melekat di dalam diri kita, yang apa yang dinisbatkan, diberi nama dengan nama kita itu amanah ya. Maka ini harus dijaga. Nah, ini harus menjadi karakter, ciri khas remaja yang hebat, yang luar biasa. Coba kalau kita punya teman jujur kan seneng. Kalau kita punya teman dititipi, diamanahi, kemudian bisa menjaga kan seneng. Nah kemudian yang ketiga ini adalah memiliki kecerdasan. Anak muda itu harus cerdas. Cerdas bisa membaca dengan apa? Dengan menyebut nama Allah. Dalam Quran itu disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Jadi kita harus bisa membaca peluang, membaca pasar, membaca kesempatan, membaca peluang, membaca masa depan dan seterusnya. Oh ya, nanti misalnya adik-adik, anak-anak ini, saya umur sekian misalnya, kita harus punya cita-cita, sudah lulus S1, S2, S3 kalau bisa, umur sekian menikah, umur sekian punya rumah, umur sekian punya mobil, umur sekian naik haji dan sebagainya. Cita-cita, keinginan, doa, harapan. Ini jadi kita harus memiliki kecerdasan, kemampuan mengolah, menyikapi suasana, kemampuan mengolah, menyikapi dengan baik, tapi dengan nama Allah. Karena banyak orang yang pintar membaca tapi tidak dengan menyebut nama Allah. Contohnya apa? Orang-orang Cina. Orang Cina pintar sekali itu. Begitu melihat pasar dia langsung otaknya jalan. Tapi tidak menyebut nama Allah dia. Kalau kalian anak-anak muda menyebut nama Allah, seperti Abdurrahman bin Auf nanti ya, ini salah satu contohnya. Oh ada peluang beasiswa masuk, oh ada peluang dalam hal apa gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini adalah dalam pengertian tabligh, menyampaikan, bisa berkomunikasi. Jadi anak generasi muda harus bisa komunikasi ya. Komunikasi, baik komunikasi verbal ini, komunikasi melalui lisan, maupun komunikasi yang lain, bahasa-bahasa lain. Kita harus belajar. Dari mana kita tahu? Ya belajar, karena kebiasaan, pengalaman dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan yang kita yakini supaya orang lain ikut. Nah ini ciri-ciri nanti Anda menjadi pemimpin, menjadi orang yang bisa membawa, bisa mempengaruhi, bisa mendoktrin, kemudian bisa mewarnai dunia ini. Nah kalau ini kata Bung Karno itu, berilah saya 10 orang pemuda, akan saya guncang dunia. Anda termasuk salah satu di antara 10 itu, dan Anda membawa misi yang mulia, yaitu misi Islam dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Sementara itu terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.